Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada pagi hari ini? Cuaca Jakarta cerah, mudah-mudahan secerah hati Anda semua yang sedang mengikuti siaran kami di Sonora Network. Biasa, setiap hari Rabu pagi, saya tidak sendiri pukul 7, saya sudah ditemani dengan the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, Eloy Zaluhu. Syahdu gitu ya. Luar biasa ya. Itu kalau suaranya semakin keras kayak menyambut petinju itu ya. Baik, selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air, dan kami berharap apa, Mbak Yuli? Semuanya berharap semua semangat dong semua pagi semangat hari ini. seperti kita hari ini ya. Yes. Dan sahabat Sonora, jika Anda bisa membayangkan ini, saya dan Mbak Yulis lagi ada di lantai 5 di gedung Perintis ini, Kompas Gramedia. Kompas Gramedia, dan kita bisa melihat hari ini hari ini udah mulai cerah ini ya. Betul, tapi memang agak masih susah diprediksi sih Pak Eloy. Kadang pagi hari cerah, siang turun hujan sedikit, ya kan? Hujan uang ya, jadi amin. Kita berdoa sahabat Sonora, khususnya teman-teman salesperson hari ini akan mendapatkan banyak kesuksesan, akan closing banyak, akan capai target. Amin. Dan hari ini kita akan membahas topik yang bagus sekali seperti biasa, how the ultimate sales warrior handles sales objections ya. Bagaimana yang kita sebut sebagai the ultimate sales warrior itu mengelola keberatan dan memenangkan salesnya ya. Ya, baik. Seperti biasa kita undang juga ya Pak Eloy. Selalu kita undang untuk menyampaikan seperti biasa ya, itu berapa tingkat kebahagiaannya hari ini. Tetapi lebih dari itu, Anda juga boleh menyampaikan yang menjadi keberatan-keberatan yang pernah Anda terima ketika bertemu dengan prospek atau konsumen, dan biasanya Anda mengelolanya dengan cara bagaimana. Dan tentu saja kalau ada pertanyaan, sebisa mungkin kita akan berikan pencerahan pagi ini. Bisa disampaikan di mana pertanyaannya Mbak Yulis? Silakan Anda SMS ke 0812 112 92 00. Sekali lagi ya, 0812 112 92 00. Atau bisa mention dan follow juga di @sonorafm92 dan Eloy Zaluhu juga ya. Iya, @Eloy Zaluhu. Iya, ELOYZALUKHU. Wow. Jangan lupa, ada buku juga yang kita bagikan kita pagi hari ini. Kita selalu membagikan buku. Jadi sebelum bukunya menjadi film, kita terus berdoa bisa jadi film. Anda bisa dapatkan buku. Hari ini kita bagikan 2 ya. Ini buku yang inspirational sekali. Ya, dari satu gubuk yang belum ada listrik, belum ada aspal sampai hari ini bisa sampai ke Jakarta. Lalu biasa Mbak Yulis kita bercerita mengenai bagaimana anak remaja itu jatuh dalam dunia gelap. Dan akhirnya juga di Melbourne bagaimana bekerja sambil kuliah di Melbourne, dan akhirnya berjumpa dengan pencerahan di Melbourne, dan akhirnya bisa seperti hari ini. Ditulis oleh Albertine Endah. Yes. Dan Anda bisa mendapatkan 2 buku itu hari ini ya, kalau beruntung. Selamat pagi Pak David, Pak Eloy, terima kasih bukunya, saya sudah terima dan sudah baca. Kenapa nggak difilmkan Pak? Ya. Kita akan segera melakukannya Pak. Sekarang kita masih mengumpulkan dana. Saya juga sudah siap untuk di casting Pak David. Pasti, Pak David juga nanti kalau main bersama boleh juga. Nah Mbak Yulis, kita review sedikit. Minggu lalu kita kedatangan tamu yang very very special, Bapak Joseph Bataona yang adalah seorang HR Director betul. dari Indofood ya. Yang dulunya beliau HR Director dari Bank Danamon dan sebelumnya HR Director dari Unilever Indonesia. Dan minggu lalu kita sudah belajar banyak sekali bagaimana beliau mendapatkan pencerahan dan bisa sesukses hari ini itu karena membaca buku-buku. Dan ternyata sahabat Sonora, ya itulah gunanya ya, kita membaca bisa ketemu satu quote yang sangat luar biasa dan mengubahkan hidup kita. Dan ada satu moto dari beliau yang kita pelajari minggu lalu, be yourself but better every day. Wah, jadi mengenal diri itu harus, sehingga kita tidak perlu compete dengan orang lain, dalam artian hal-hal yang kita sukain, hal-hal yang menjadi kehebatan kita, mari kita berikan yang terbaik di sana. Dan kalau Anda melakukan yang terbaik sesuai dengan kehebatan dan bakat Anda, tidak ada yang bisa mengalahkanmu.
Karena you are the only one yang terbaik di bidang yang memang Anda diciptakan dengan talenta dan bakat itu. Tetapi beliau mendapatkan but better every day. Jadi artinya adalah kita harus terus belajar agar agar kita bisa lebih bisa lebih baik setiap hari. Ya, jadi itu yang kita belajar minggu lalu. Baik. Dan minggu depan sebenarnya Mbak Yulis, kalau jadi ini kita akan kedatangan seorang profesor yang luar biasa yang punya 5 S3-nya 5. Panjang sekali ya Pak Eloy di belakang namanya pastinya. Luar biasa ya. Dan kemungkinan kita akan belajar bagaimana Indonesia akan berkompetisi di dunia internasional, khususnya di Asia menjelang tahun 2015 ini, dan bagaimana sumber daya manusia Indonesia, human capital Indonesia itu bisa mempersiapkan diri ya. Siapa beliau Pak Eloy? Kita akan umumkan ya, karena masih 99% kemungkinannya beliau datang. Ada 1% kalau beliau ada di takutnya beliau tiba-tiba harus pergi ya. Tapi 99% akan kita hadirkan minggu depan ya. Nah, hari ini kita mau membahas apa lagi Mbak Yulis? Iya, kita masih berkaitan dengan warrior ya kan Pak Eloy? Warrior ya, jadi Ultimate Sales Warrior. Jadi itulah inti daripada yang kita lakukan setiap hari Rabu pagi ini. Kita mau mengajak seluruh pendengar untuk menjadi the ultimate sales warrior. Apa itu? Ini adalah orang-orang sales yang bukan orang sales rata-rata Mbak Yulis. Ini orang-orang sales yang seperti prajurit. Ini adalah pasukan khusus. Dan pasukan khusus itu tidak menghindari kesulitan. Dan juga tidak denial akan kesulitan. Mereka tahu bahwa ada kesulitan, tetapi mereka sudah mampu mengelola diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, sampai akhirnya mampu merangkul setiap kesulitan di dalam penjualan. Karena Mbak Yulis menjual itu bisa susah-susah gampang. Tetapi kita mau menginspirasi setiap hari Rabu pagi supaya kita bisa menjadi the ultimate sales warrior. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah berbicara mengenai the Rave Sales Mastery, yang berbicara mengenai bagaimana kita berkompetisi, memenangkan kompetisi dengan 3 hal. Yang pertama adalah relationship, yang kedua adalah value creation, dan nanti ujungnya adalah customer engagement. Nah, di situ berbicara mengenai 6C. Nah, kita ulang terus ini supaya betul-betul bisa diingat oleh sahabat Sonora. Jadi di dalam relationship based selling itu ada 2 kunci yang sangat penting. 2 C yang perlu diingat. C yang pertama adalah click, dan C yang kedua adalah connect. Click itu bahkan ada 10 hal yang kita lakukan, tetapi intinya adalah likability. Jadi waktu kita bertemu pertama dengan si prospek, kita make sure bahwa ia menyukai kita. Karena rasa suka ini, itu nanti akan membuatkan mudah-mudahan dia menghargai kita. Dan kalau menghargai, mudah-mudahan dia akan membeli dari kita. Jadi likability, ada 10 hal yang harus dilakukan, termasuk salah satu di dalamnya adalah grooming. Itu penting sekali. Jadi kita tidak harus mengenakan pakaian-pakaian yang super mahal, tetapi minimal kita rapi, ya. Di dalamnya juga kita berbicara mengenai finding a common ground. Bagaimana kita bisa mencari tahu itu kesamaan-kesamaan di antara kita, ya. Lalu kemudian kalau itu sudah ada, apakah cukup? Tidak. Kita harus berbicara mengenai connect. Nah, itu membutuhkan waktu. 2 minggu yang lalu kita berbicara mengenai ada tanda kalau seorang salesperson itu sudah connect dengan klien, dengan konsumen, dengan nasabahnya, yang namanya AIR. AIR itu adalah access, I itu adalah impact, dan R itu adalah result. Jadi kita sudah berbicara mengenai itu. Nah, hari ini berbicara lebih kepada value. Nah, di dalam value creation, di mana kita mau mengatakan berhenti untuk berkompetisi dalam artian kompetisi harga, price war. Mari kita berkompetisi dengan cara meningkatkan value, dengan cara kita meningkatkan nilai manfaat kepada konsumen. Dan itu bisa dilakukan dari diri Anda sendiri sebagai seorang salesperson. Tentu saja dari sisi produk itu harus diperhatikan oleh teman-teman dari marketing. Dari sisi service-nya, Anda memainkan peranan yang sangat penting. Nah, jadi dalam value itu kita berbicara bagaimana kita memberikan nilai manfaat. Tetapi nanti lebih daripada itu,
Ada C yang kedua di dalam value namanya creativity. Itu berbicara mengenai bagaimana kita setiap hari itu mencari terobosan-terobosan baru untuk kita apa? Untuk kita memberikan yang namanya itu service yang lebih baik. Nah, biasanya kalau di dalam training-training kita, Mbak Yulis, ini ada workshop khusus. Kita berbicara mengenai di dalam Tinker Toys. Itu yang namanya Michael Michalko itu memberikan satu rumusan yang dia bilang sebagai scamper. Ini adalah satu formula untuk kita brainstorming apa yang kita sebut sebagai selling creativity. Creativity selling. Di dalamnya ada substitute, ada combine, ada adapt, ada modify, ada put to other uses, ada eliminate, ada rearrange. Nah, beberapa waktu yang lalu bahkan saya belajar dari Pak Antoni Stanan dari Ciputra Entrepreneurship Center. Beliau punya yang namanya Takutiruko. Ini adalah bagaimana kita brainstorming dengan cara tambah, ada yang dikurangin, ada yang ditiru, ada yang dirubah, ada yang dikombinasikan. Dalam hal apa? Macam-macam. Kita berbicara dari kualitas produknya, apa yang kita mau tambah. Dari kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan sendiri kan ada tangibility, ada reliability, sampai empathy. Dalam bentuk harga, faktor emosi, faktor kemudahannya. Nah, biasanya dalam training kita melakukan workshop untuk mencari cara-cara terbaru sampai akhirnya seorang salesperson itu menemukan ide-ide baru dan cara-cara terbaru untuk memberikan service dan value yang baru, nilai-nilai manfaat baru kepada konsumennya. Nah, apa hubungannya dengan yang kita bicarakan hari ini? Yang kita bicarakan hari ini adalah sebaik-baiknya Anda sudah membangun hubungan dengan customer. Tetap saja yang namanya objections, bahkan rejections, itu bisa terjadi. Objections itu adalah keberatan. Nah, kalau Anda tidak mampu untuk mengelola keberatan ini dengan baik, ujungnya adalah rejections, ditolak. Nah, saya nggak tahu apakah dulu Mbak Yulis pernah ditolak oleh seorang pria waktu atau Mbak Yulis yang banyak menolak. Saya dulu pernah ditolak, Mbak Yulis. Oh iya, rasanya bagaimana Pak Eloy? Jadi waktu saya masih SMA itu, saya suka dengan seorang wanita. Jadi saya kelas 3 SMA, dia kelas 1 SMA. Itu juga ada di dalam buku yang Eloy, yang novel itu ya. Jadi saya kejar 4 kali saya ditolak, Mbak Yulis. Iya. Dengan wanita yang sama? Wanita yang sama. Wah. Karena dia mengatakan kita jadi kakak adik aja. Mainstream. Dulu kan angkatan. Iya, kita kakak adik aja. Standar katanya. Itu Pak Eloy. Iya, tapi akhirnya saya kejar lagi dan akhirnya dapat, Mbak Yulis ya. Wow. Ya, tapi setelah itu saya pergi ke Melbourne dan akhirnya saya ketemu dengan yang lain di Melbourne ya. Pak Eloy berpindah hati. Ya, habis gimana kan waktu itu masih muda ya, tapi sekarang satu untuk selamanya ya. Liu Priscilla Lukito Kim satu untuk selamanya ya. Karena sekarang dia pasti lagi mendengarkan kita juga ya. Selamat pagi Ibu Kim. Saya sapa juga. Nah, jadi sahabat Sonora, yang sedang kita bicarakan adalah Anda mungkin bisa beruntung untuk bertemu dengan prospek yang dia memahami kebutuhannya, dia tahu cita-citanya, dia menyadari dan menghargai nilai manfaat atau value yang Anda berikan, ia bahkan mengerti dampaknya, impact yang akan diterima sebagai hasil dari produk atau jasa yang Anda berikan. Ia bahkan menyukai Anda lebih daripada provider lain. Nah, memang Mbak Yulis, seorang salesperson itu kalau lagi beruntung-beruntungnya nih, dia bisa ketemu dengan prospek atau konsumen yang seperti ini. Empat-empatnya punya. Jadi seprospek tahu tuh dia butuh apa. Baik. Bukan hanya tahu, Mbak Yulis, dia menyadari bahwa dia menghargai manfaat yang saya diberikan. Misalnya, saya bertemu dengan nanti siang nih, saya jam 2 akan ke Sunter, akan presentasi di satu perusahaan. Itu saya bisa bertemu dengan dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia butuh training, dia butuh coaching, dia butuh consulting. Dia juga menghargai value yang saya berikan sebagai si theocentric motivator itu. Baik. Dia bahkan mengerti dampaknya. Kalau saya berikan training 1 hari, dampaknya akan seperti apa. Dan sepertinya Mbak Yuli sudah memberikan tanda. Kita harus break dulu. Ya, dong, kita akan lanjutkan lagi nanti tentang How the Ultimate Sales Warrior Handle Sales Objections. Selamat pagi. Wah, tidak menyebutkan nama, sahabat Sonora. Nilai semangat saya 9 pagi ini. Karena kemarin saya sudah ada PO dalam penjualan saya. Dan dalam mengatasi keberatan customer, saya selalu memberikan masukan apa yang bisa saya jual. Selain saya jual diri saya sendiri, saya juga meyakinkan customer saya apa yang bisa diunggulkan dari perusahaan tempat saya bekerja. Jadi, customer itu harus dibuka pikirannya untuk tahu apa yang ada di dalam perusahaan saya tersebut. Dari 4 buat 9 ini ya.
Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah SMS. Tidak menyebutkan nama tapi Pak Eloy. Tapi namanya sayangnya. SMS lagi Pak, saya pengen kenal dong namanya siapa ya. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Selamat pagi para Ultimate Sales Warrior. Pagi hari ini kembali Anda ikuti Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Berapa tingkat semangat Anda pagi ini? Skala 5 sampai 10 deh ya. Selamat pagi juga yang sudah men-tweet di @sonorafm92. Putra di Bali levelnya 10 turun jadi 8 karena ngantri di pajak lama nih Pak Eloy. Tapi naik lagi karena dengerin Pak Eloy. Ya, dan terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan SMS ke 0812 112 9200. Menik di Solo. Salam ya buat Mbak Yulis dan Mr. Eloy. Salam hangat, salam triangle juga. Ini udah lama nyampein salam sebetulnya buat Pak Eloy. Ya, saya jadi lupa. Ini ada salam dari Menik Pak Eloy. Thank you banget ya. Mudah-mudahan kita segera ketemu di Solo ya. Gimana Pak Eloy? Kita lanjutkan lagi tadi ceritanya. Lagi. Jadi Mbak Yulis ada 4 jenis keberatan yang biasa diberikan oleh prospek dan konsumen ya. Dan sebelum kita membahas itu, kita mau mengingatkan bahwa teman-teman sahabat Sonora Sales, The Ultimate Sales Warrior, ketika Anda mendapatkan keberatan apapun, don't take it personally. Jangan pernah menjadikan itu sebagai sesuatu yang pribadi. Karena sebetulnya ketika mereka memberikan keberatan, itu adalah memang tantangan, tetapi di saat yang sama itu adalah buying signals. Itu adalah signal bahwa mereka itu ada kemungkinan untuk membeli dari Anda. Hanya ada 4 kemungkinan kenapa keberatan itu muncul. Ada 4 kemungkinan jenis keberatan. Yang pertama adalah no trust. No trust itu artinya mereka masih ragu-ragu dengan, ya itu bisa keraguan terhadap Anda, karena mungkin Anda belum berhasil klik, apalagi connect. Dan itu kan wajar sekali Mbak Yulis, karena memang yang namanya trust itu kan tidak bisa dibangun dalam semalam. Itu butuh waktu. Bisa jadi mereka dekat dengan Anda, mereka percaya dengan Anda, karena Anda sudah berhasil klik dan connect. Tetapi mereka mungkin tidak punya trust, kepercayaan terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Atau mungkin mereka percaya pada jasa dan produk yang Anda tawarkan, tapi mungkin mereka tidak percaya pada perusahaannya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi don't take it personally. Bisa jadi bukan Andanya yang salah. Dan kalaupun teman-teman ternyata mereka memberikan keberatan ini, lihatlah itu sebagai buying signals. Kalau Anda bisa mengelolanya dengan baik, kemungkinan Anda akan bisa jual dan bisa berhasil dengan mereka. Jadi yang pertama, no trust. Yang kedua, no need. Jadi tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan atau no need ini, prospek itu belum menyadari bahwa dia punya kebutuhan, Mbak Yulis. Ini contoh seperti yang namanya adalah asuransi. Kalau di luar negeri yang saya dengar seperti di Singapura begitu ya, itu yang namanya satu orang itu bisa punya 3 sampai 4 polis asuransi. Karena mereka sudah sangat aware sekali. Mereka sadar sekali butuhnya yang namanya itu asuransi. Tetapi banyak, masih mungkin 90% dari masyarakat kita yang belum punya awareness yang sama. Nggak usahlah kita berbicara yang mereka, kita mesti bayar polis itu sampai 500.000 per bulan. Ini yang cuma 50.000 aja dari pemerintah ini. Ini banyak sekali orang yang nggak mau bayar. Padahal asuransi itu ya, itu kalau kita lagi nggak butuh, itu sepertinya wasted. Itu sepertinya sia-sia kita bayar uang itu. Tapi kalau lagi butuh-butuhnya Mbak Yulis, berapapun kita bayar. Jadi ini adalah awareness. Jadi ada banyak orang yang merasa no need, aku tidak membutuhkannya. Nah ini adalah tantangan bagi seorang The Ultimate Sales Warrior. Untuk apa? Yes. Untuk dengan sabar mengedukasi pasar, dengan sabar mengedukasi si prospek. Dan itu kadang-kadang Mbak Yulis butuh ketekunan yang luar biasa. Nggak bisa yang sekali datang langsung dapat. Jadi kalaupun di pertemuan pertama, kedua, ketiga mereka masih belum merasa membutuhkan, don't give up ya. Apalagi kalau memang Anda lihat ini adalah prospek yang menguntungkan sekali kalau Anda bisa deal dengan mereka suatu hari nanti. Jadi keep in touch dengan mereka. Jadi ada yang pertama, no trust. Kalau no trust ya kita mesti berusaha. Dan yang kedua,
dia sudah mulai trust nih. Dia tahu banget kok bahwa asuransi yang Anda tawarkan itu memang bagus. Dia percaya pada perusahaannya. Dia percaya pada Anda. Tapi dia bilang, I don't need it. Saya tidak butuh. Atau mungkin yang ketiga, no urgency. No urgency, itu artinya dia tahu kok saya butuh asuransi. Saya tahu kok saya butuh mobil. Saya tahu kok saya butuh ini dan itu. Saya tahu kok saya butuh training, but not now. Tidak sekarang. Dan ini banyak sekali yang seperti ini, Mbak Yulis. Jadi sekali lagi, ini pun juga adalah tantangan sekaligus peluang untuk siapa? Untuk salesperson, untuk dengan tekun. Makanya seorang salesperson itu dikatakan sebagai warrior. Kenapa warrior? Karena ya tadi itu butuh ketekunan yang luar biasa. Kalau Anda ingin di dalam dunia penjualan ini menang atau berhasil instan, itu kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkannya. Karena ya tadi itu, ada no trust, ada no need, ada no urgency. Nah, ini adalah di mana si prospek sudah tahu kebutuhannya, tetapi dia merasa sudahlah nanti saja. Nah, tentu saja Anda juga tidak bisa berhenti di situ dan mengatakan, oke, kalau begitu minggu depan saya datang lagi, atau bulan depan saya datang lagi. Bisa jadi ternyata agen yang lain datang, salesperson lain datang, dan karena mereka berhasil membuat yang si prospek ini melihatnya dengan cara yang baru, sehingga dia sekarang melihatnya secara, oh ini urgent, dan itu ada teknik-tekniknya. Atau mungkin yang keempat adalah no money. Jadi itu yang terakhir ya. Jadi no trust, no need, no urgency, excuse me, atau no money. Jadi kalau sudah no money, ini sebetulnya semakin dekat dengan kesuksesan. Karena apa? Ini orang dia sudah mulai ada trustnya kok. Dia sudah mulai melihat kebutuhannya kok. Dia mulai melihat, saya butuh kok sekarang, but I don't have money. Saya nggak punya duitnya. Kalau mesti bayar 1.500.000, 250.000, aduh, gaji saya berapa? Nah, teman-teman, cuman harus hati-hati. Ada apa? Karena tidak semua keberatan saya tidak punya uang adalah alasan yang benar. Ada hidden reasons. Umumnya juga sebetulnya yang paling gampang itu kan, sorry ya bro, saya nggak ada duit nih. Padahal sebetulnya bisa jadi bukan karena nggak ada uang, tetapi Anda kembali lagi kepada yang pertama. Jangan-jangan belum ada trust di sana. Atau belum ada need di sana, atau belum ada urgency di sana. Jadi sahabat Sonora, Anda boleh memberikan semacam sharing Anda. Apakah Anda pernah mengalami salah satu di antara 4 jenis keberatan ini? No trust, no need, no urgency, no money. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda tanda waktu berikut. Tetap bersama kami dan juga Pak Eloy Zaluhu di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, pastinya Anda masih bersama Pak Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Performance Consultant dari Capstone Group dalam Sales Mastery. Dan pastinya SMS Anda juga masih kami nantikan di 0812 112 9200. Ada 2 buku yang akan kami bagikan pagi ini, jangan sampai Anda lewatkan. Ini pastinya buku yang sangat menginspirasi Anda untuk terus semangat memperjuangkan tujuan Anda. Betul ya Pak Eloy? Betul banget ya. Jadi sayang sekali kalau Anda lewatkan. Silakan ditunggu SMS-nya atau yang mau sharing tadi tentang pernahkah Anda menemukan keberatan-keberatan dari konsumen Anda? Ya. Terutama ketika alasannya adalah no trust, no needs, no urgency, dan no money. Iya. Benar sekali. Dan tentu saja sahabat Sonora, mungkin ada yang tidak mengikuti talk show kita di minggu-minggu yang lalu. Mereka juga bisa ke YouTube ya. Jadi ada suara kita di sana Mbak Yulis ya. Karena selalu kita update setiap kali kita talk show itu ada di www.eloyzaluhu.com atau masuk saja ke YouTube lah ya. Searching ya. Searching aja, di sana ada semuanya dan Anda bisa download dan Anda bisa dengar juga di mobil atau dimanapun. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai keempat jenis keberatan itu dan sekarang kita berbicara mengenai ada 5 tahapan Mbak Yulis. Kalau sampai kita mendapatkan salah satu dari keberatan tadi, maka gimana sih seorang The Ultimate Sales Warrior itu mengelolanya dengan baik? Oke, yang pertama ada 5 nih. Yang pertama adalah dengarkan ya, listening. Jadi listening skills itu sangat dibutuhkan oleh seorang The Ultimate Sales Warrior. Seorang
salesperson yang hebat bukan orang yang terlalu jago bicara, tetapi yang juga jago mendengarkan. Jadi kalau Anda di dalam presentasi, Anda mulai melihat pelanggan Anda, konsumen Anda mulai tidak tenang di kursinya, dia mulai ngobrol dengan orang sebelah kirinya, dia mulai baca SMS-nya, kemungkinan ada sesuatu yang perlu untuk dikelola, ya. Dan apalagi kalau dia mengatakan, well, saya punya beberapa pertanyaan nih. Nah, kalimat itu adalah menjadi tanda bahwa keberatan-keberatan akan datang. Nah, kalau keberatan akan datang, yang paling penting untuk diingat oleh seorang di Ultimate Sales Warrior adalah listening. Listen. Jadi dengarkan baik-baik. Dan setelah Anda mendengarkan apa yang disampaikan pun, nantinya tidak cukup, ya. Anda mesti sampai pada tahap yang kedua. Apa itu? Mengertilah aku. Wah, understanding. Sama seperti kalau suami Mbak Yulis memberikan suatu keberatan. Kenapa sih kamu nggak seperti dulu lagi, misalnya, ya Mbak Yulis, ya. Jadi ya tentu saja Mbak Yulis harus mendengarkan dengan baik. Dan setelah mendengarkan, mengertilah hatinya, ya. Jadi mengerti itu maksudnya Anda bisa menanyakan ulang. Misalnya nih, saya punya keberatan nih Pak Eloy, itu kok training ya, itu kami pernah mengirimkan training, staff kami untuk ikut training di program-program yang lain, tapi rasanya mereka pulang hanya bertahan selama 1-2 hari, mereka kembali kepada kebiasaan lama lagi. Di dalam dunia training Mbak Yulis, ini hampir setiap kali saya presentasi muncul kalimat-kalimat seperti ini. Nah, jadi di dalam saya di listening ya, sampai mereka selesai bicara. Dan kita itu kan umumnya ya, karena kita sudah punya jawaban, itu punya godaan untuk kita langsung memberikan penjelasan. Gak sabar ya. Gak sabaran. Jadi ini kita mesti mengolah diri dengan baik. Makanya di Ultimate Salesperson itu punya sesuatu yang namanya personal mastery. Apa itu? Kemampuan untuk mengelola dirinya, termasuk mengelola jawaban-jawaban, karena jawaban yang tepat diberikan di saat yang tidak tepat, hasilnya nanti kurang bagus, ya. Jadi setelah Anda listening dengan baik sampai tuntas, dan sekarang Anda understanding, dalam artian saya akan mengatakan, oh ya Pak, jadi Bapak merasa training-training yang Bapak lakukan selama ini tidak bertahan lama ya Pak ya. Dengan kalimat mengulang kembali apa yang menjadi keberatannya, dia merasa dimengerti. Dan bahkan setelah Anda mengulang kalimat itu, dan dia mengatakan iya, lalu dia mulai cerita, jangan berhenti di sana. Bahkan sampai kalau itu pun sudah beres, tanyakan, kira-kira Bapak mungkin punya concern yang lain, punya kekhawatiran lain, mungkin ada hal-hal yang mengganggu, yang menjadi perhatian Bapak lagi mengenai training-training atau coaching-coaching ini, sampai dia mengeluarkan satu persatu. Barulah kita muncul di tahap yang ketiga. Apa itu? Respon. Nah, respon itu berbicara untuk kita memberikan penjelasan semampu yang kita berikan. Tetapi ingat, di dalam respon ini tidak perlu dibikin-bikin Mbak Yulis. Ngomong apa adanya. Dan maksudnya itu jujur, nggak usah mencari pembenaran diri. Jadi ketika orang mengatakan, kenapa ya Eloy ya, itu kalau saya training itu orang-orang saya itu ternyata nggak bertahan lama itu. Saya akan mengeluarkan hasil-hasil survei, termasuk yang dituliskan oleh Jack Welch dalam bukunya yang berjudul Winning, yang dituliskan bersama dengan istrinya Susie Welch. Jadi setiap kali saya presentasi, bahkan sebelum yang namanya keberatan tadi muncul, saya sudah bicara dari awal. Ketika dikatakan bahwa umumnya training-training soft skills itu entah leadership, entah itu teamwork, motivations, termasuk selling skills, itu bertahan maksimal 27 hari Mbak Yulis. Setelah 27 hari itu sampai 80% itu peserta training, peserta seminar itu akan kembali kepada kebiasaan lama. Namun kemudian saya mengatakan, tapi Pak, ada 3 cara supaya itu jangan sampai terjadi. Nah, cara itu akhirnya menjadi bagian dari respon penjelasan saya terhadap konsumen. Jadi yang saya lakukan apa? Saya mengerti bahwa keberatan yang dia berikan valid.
memang realitanya selama ini begitu. Bahkan ya tadi itu Jack Welch yang adalah mantan CEO dari perusahaan yang sangat besar itu ngakuin kok bahwa memang kalau tidak melakukan 3 hal tersebut, memang pada akhirnya bertahan maksimal 27 hari. Bahkan mungkin ada yang cuma 27 jam, Mbak Yulis. Sebentar sekali ya. Makanya akhirnya kita memberikan respon, dan setelah kita memberikan respon, baru muncul kepada step yang keempat. Apa itu? Konfirmasi ulang bahwa Bapak, Ibu, apakah penjelasan saya sudah cukup memberikan jawaban terhadap kekhawatiran atau pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau belum, tanya lagi kira-kira yang mana, Bu? Yang jangan seperti meniadakan pertanyaan itu, tapi ayo dibahas. Karena justru kalau Anda bisa mengelola pertanyaan ini, keberatan ini, maka kemungkinan besar Anda sudah dekat kepada closing the sales. Dan yang terakhir, Mbak Yulis, namanya adalah continue the conversation. Itu apa? Itu kita melanjutkan presentasi kita. Kita melanjutkan percakapan kita. Jadi ada 5 tahap yang dilakukan oleh the ultimate sales warrior ketika mereka mendapatkan yang namanya keberatan. Dan keberatan itu bisa muncul kapan saja. Yang pertama adalah listening skills. Jadi teman-teman salesperson di seluruh tanah air, mari kita melatih diri untuk lebih baik di dalam mendengar, bukan hanya memberikan presentasi, bukan hanya menceritakan tentang produk-produk kita. Jadi listening skill. Yang kedua, understanding, mengertilah aku. Bahkan di dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People itu, di sana almarhum Stephen Covey kan ngomong, seek first to understand, then to be understood. Jadi mengerti dulu, barulah Anda nanti mungkin bisa dimengerti. Dan setelah Anda understanding, Anda responi. Nah, respon ini, Mbak Yulis, sebetulnya bisa dipersiapkan. Kenapa? Karena seorang the ultimate sales warrior, seorang sales yang sudah berpengalaman, dia bisa kok mengira-ngira kira-kira keberatan yang akan muncul itu apa. Ya, bisa dikira-kira. Dan kalau sudah bisa dikira-kira, itu sebetulnya bisa mempersiapkan jawabannya. Yang namanya sales script. Sales script itu adalah jawaban-jawaban yang kita persiapkan untuk memberikan penjelasan pada setiap keberatan dan penolakan dari prospek atau konsumen. Kalau Anda tidak mempersiapkannya, kemungkinan besar Anda akan kagok. Anda akan semacam nervous, grogi gitu ya. Waktu Anda memberikan nanti penjelasan. Jadi bisa disiapkan. Dan yang keempat adalah confirm. Dan yang terakhir adalah Anda continue, teruskan presentasi Anda. Baik, sudah sejauh mana Anda mempersiapkan sales script Anda hari ini? Tapi yang pasti harus mengenal dulu ya product knowledge-nya ya. Harus ya. Harus. Baik, kita akan break dulu. Kembali lagi nanti bersama Pak Eloy Zaluhu di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sobat Sonora, kembali Anda ikuti Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluhu yang juga seorang the one and only theocentric motivator pastinya, dan juga sales trainer, kemudian sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Oke. Dan 0812-112-9200 masih terbuka untuk Anda yang ingin sharing mengenai bagaimana pengalaman Anda menjual pagi hari ini. Apakah Anda juga menangani banyak sekali keluhan-keluhan, keberatan-keberatan dari konsumen Anda. Dan ada 2 buku untuk Anda kami bagikan pagi hari ini, jadi jangan Anda lewatkan. Masih ada waktu sampai pukul 8. 0812-112-9200. Sementara saya juga mau informasikan nih Pak Eloy. Ya, silakan. Pak Gani di Bekasi ya, ini menyampaikan ada sosok mayat tergeletak di pinggir Jalan Bandengan Selatan dekat Gereja Bethel. Belum ada petugas pagi hari ini. Terima kasih Pak Gani informasinya. Baik, Pak Eloy, kita lanjutkan lagi tentang sales warrior yang ternyata harus punya banyak sekali kemampuan sebetulnya ya. Ya, karena namanya adalah pasukan khusus ya. Dan sekarang kita bicara di segmen terakhir ini khusus mengenai keberatan akan harga ya. Jadi price objections. Itu yang paling banyak terjadi itu yang paling banyak terjadi ya. Price objections. Nah, sahabat Sonora, harga adalah apa yang dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa Anda.
ini di dalam the mind of the customer, di dalam pikiran, karena kita kan mesti mengerti pikiran konsumen kita untuk bisa memberikan mereka yang terbaik. Jadi bagi seorang customer, harga itu sama dengan apa yang dibayarkan untuk mendapatkan produk atau jasa Anda. Sementara value atau nilai manfaat, nilai tambah, itu adalah apa yang didapatkan customer dari apa yang telah dibayarkan. Jadi selama mereka menimbang-nimbang antara value dengan harga, pricing, antara manfaat dengan harga, rasanya kok lebih besar harganya daripada manfaatnya, maka mereka pasti akan meminta, akan keberatan mengenai harga ini. Jadi sebetulnya kan gini Mbak Yulis, di dalam penjualan ini tantangan terbesarnya adalah winning the mind of customers, memenangkan hati dan pikiran daripada customer. Itu apa? Itu mengenai perception, mengenai persepsi. Karena sebagus-bagusnya produk jasa, sebesar-besarnya value yang Anda berikan, tetapi kalau si customer tidak melihatnya begitu, tidak punya persepsi yang sama mengenai value Anda, maka tetap dia akan keberatan tentang harga. Jadi yang pertama, di dalam kita mengelola keberatan harga, pastikan dulu bahwa Anda sebagai The Ultimate Sales Warrior menolak untuk berkompetisi dengan harga. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh pernah memberikan diskon. Nah, I'm not saying that. Kita bisa memberikannya, tetapi saya sedih jika bertemu dengan orang-orang sales yang mereka seakan-akan ya, itu senjata utama mereka untuk memenangkan persaingan adalah dengan banting harga. You are not the ultimate sales warrior. Anda bukan seorang the ultimate sales warrior kalau Anda merasa senjata utama Anda adalah pricing. Karena the ultimate sales warrior, senjata utamanya justru di value, di mana dinilai manfaat yang diberikan. Dan itu Anda mesti betul-betul punya waktu untuk memikirkan sampai berhasil membuat skripnya terhadap apa-apa unique selling propositions Anda. Apa itu? Menjadi sebagai manfaat yang membedakan Anda dari kompetitor yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang kedua Mbak Yulis, ini yang namanya customer itu sudah menjadi kebiasaan untuk apa? Kebiasaan untuk ya nego. Bahkan klien-klien kita itu ada di perusahaan Mbak Yulis yang mereka dilatih secara khusus untuk apa? Untuk nego. Itu ada training-trainingnya. Jadi sampai beberapa waktu yang lalu saya presentasi di satu perusahaan, dan jujur karena kita cukup dekat, dia bilang gini, Pak Eloy, 3 bulan perusahaan mengirim saya untuk ikut training-training mengenai negotiation skills. Jadi kalau saya tidak menggunakan keterampilan kemampuan ini, ya buat apa saya dikirimkan untuk ikut training seperti itu? Jadi artinya apa? Sudah pasti mereka akan nego. Nah sekarang bagaimana Anda meresponinya? Mbak Yulis, saya biasanya sebelum bahkan mendapatkan keberatan harga seperti ini, itu di awal saya punya tips. Nah ini teman-teman juga mesti catat baik-baik kalau lagi di kantor ya, atau rekam kalau perlu kalau lagi ada di jalan. Gini Mbak Yulis, kita itu punya otak itu ada 3 bagian. Dan waktu kita mendengarkan presentasi dari seorang salesman, itu ada the limbic brain yang sedang bekerja. Dan kalau seorang salesperson tidak mampu menyentuh bagian the limbic brain ini, dia akan sulit sekali untuk memenangkan penjualan. Oleh karena di limbic brain ini, itu kalau tidak dimenangkan akan masuk yang disebut sebagai hammock. Hammock itu adalah seperti kalau kita lagi di tepi pantai, kita tidur-tiduran di itu loh, tidur-tiduran yang ayunan itu ya. Jadi dia akan tidur dan dia tidak menyimak dengan baik. Nah, bagaimana supaya hammock ini tidak tertidur selama Anda presentasi? Salah satunya adalah Anda mesti menjawab pertanyaan di dalam pikiran seorang prospek. Apa pertanyaannya? Gua dapat apa dari semua ini? Nah, umumnya salesperson, coba perhatikan sahabat Sonora, saya yakin 9 dari 10 salesperson ketika mereka presentasi, menit-menit pertama, 10 menit pertama, itu mereka menceritakan mengenai perusahaannya, produk-produknya, dan
apapun yang sedang ditawarkan. Ini salah total. Karena ini akan membuat pikiran dari prospek itu masuk ke dalam hemok. Dan artinya Anda tidak berhasil menjual. Jadi seharusnya yang dilakukan itu adalah 10 menit pertama justru Anda mempersiapkan minimal 3 pertanyaan. Untuk apa? Untuk men-trigger si prospek melihat value, nilai manfaat terhadap produk dan jasa yang Anda jual. Saya kasih contoh. Ketika saya presentasi kepada di perusahaan, saya selalu ada 5 pertanyaan awal sebelum profil saya muncul. Sebelum saya menjelaskan siapa itu Capstone, siapa itu Eloy, perusahaan mana saya pernah mengundang kami. Sebelum saya menampilkan semua ini, ada 5 pertanyaan yang saya tahu. Itu di slide pertama. Itu yang, dan biasanya di slide pertanyaan pertama ini, kalau saya bertanya, kira-kira latar belakang dari kebutuhan Anda terhadap training atau coaching ini apa? Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Karena mereka akan menceritakan semua apa yang mereka rasakan. Dan di tengah-tengah mereka menceritakannya, itu sadar atau tidak sadar, si customer itu mulai merasa bahwa jasa yang saya akan ambil ini penting. Nah, yang kedua yang juga sangat penting adalah ketika pada akhirnya, di ujung biasanya ini, setelah kita ngobrol sana-sini, tetap saja, Pak Eloy, kegedean nih. Nggak nyampe budget kita. Nah, saya sudah siapkan 3 jawaban. Jawaban saya yang pertama, saya selalu mengatakan begini, Bapak, saya mengerti sekali dan sebisa mungkin kita akan bantu. Tetapi yang pertama, Bapak, profesi seperti yang kami lakukan ini ada opportunity loss-nya. Apa itu? Waktunya sudah sangat mepet sekali Pak Eloy. Oke, jadi nggak usah penjelasan lah ya. Ada opportunity loss-nya, saya menjelaskan. Jadi kalau saya ke perusahaan Bapak di tanggal sekian, nanti kalau ada perusahaan lain yang membayar investasi yang sama, saya nggak bisa pergi ke sana. Jadi ada opportunity loss-nya. Yang kedua, saya biasanya berbicara mengenai apa tadi dia? Yang kedua, saya berbicara mengenai value. Jadi saya mengatakan, saya tahu kira-kira pembicara-pembicara di luar sana mereka charge berapa, dan saya tahu lah kira-kira mereka mengajarkan apa. Jadi dengan value yang saya berikan, saya yakin sekali ini adalah valuable dan investasi yang ada. Dan yang terakhir kita bahas minggu depan. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Pak Eloy, karena waktunya sudah tidak ada lagi pagi hari ini. Tentu saja kita berharap sahabat Sonora semua berhasil ya untuk menjalankannya apa yang sudah kita sampaikan pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda 0821111544 sekian sudah SMS, dan juga yang sudah men-tweet di @sonorafm92 dari Bali. Terima kasih, ada Putra, kemudian juga tadi ada siapa ya yang dari Bali nih? Ada 2 orang dari Bali. Ani di Bali juga. Selamat pagi. Selamat Anda berdua mendapatkan buku dari Pak Eloy. Kisah. Tapi yang ini yang 4429 dapat nggak? Dapat, iya, itu tadi yang dapat. Luar biasa. Karena pengalamannya luar biasa ya Pak. Iya, luar biasa. Sudah berhasil mendapatkan PO. Iya, benar. Baik, kita akan lanjutkan lagi Sales Mastery minggu depan setiap hari Rabu pukul 7 di Sonora Network. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses Triangle.